Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan hadir dalam rapat virtual ini, yang dimana saat ini sedang masa pandemi, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, pada rapat kali ini, saya ingin mengevaluasi kembali tentang produk kita itu Squee Coffee, yang dimana akan saya tunjukkan grafik pendapatan kita pada tahun ini semakin menurun. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Grafik yang hijau ini adalah perusahaan kita, dan yang kuning ini adalah perusahaan pesaing kita. Dan di mana terlihat dari 2018, kita mengalami penaikan yang sangat signifikan. Kemudian, dari tahun 2019 ke tahun 2020, kita mengalami penurunan. Nah, karena masa pandemi ini dari tahun 2020 ke 2021, kita sangat merosot pendapatan kita. Jika dilihat dengan pesaing kita, di awal mereka naik bersamaan, kemudian mereka turun drastis pada tahun 2020. Nah, dan pada tahun 2001 ini, mereka malah mendapatkan income yang sangat besar, yaitu penaikan. Nah, di sini saya ingin membahas dan meminta pendapat kalian, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan kita ini. Dan sekarang saya ingin meminta pendapat kalian untuk berdiskusi saat ini. Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan ini, dimulai dari sekarang. Maaf Pak, izin berpendapat saya. Ya, silakan Rama. Di tahun 2021 ini kan masa pandemi COVID-19, Pak. Sedikit berpendapat, bagaimana kalau kita buka cabang di suatu daerah perkampungan, melihat situasi COVID-19 yang semakin tinggi di perkotaan. Orang-orang kampung juga banyak sekali mengikuti tren seperti mama serta anak-anak muda yang berbondong-bondong ke perkotaan, cuma ingin berfoto-foto di kafe. Nah, kemarin saya survei setelah saya pulang kampung ya Pak. Di situ ada kafe Janji Jiwa. Dikarenakan situasi saat ini sedang memanas, bagaimana kalau kita mendatangi konsumen? Karena Janji Jiwa sendiri sekarang ini sudah masuk ke perkampungan. Karena peminat di kampung saat ini sangat melejit, Pak. Kita hanya menyediakan tempat serta area berfoto yang menarik, sehingga banyak orang yang tertarik. Untuk mempromosikan tempat kita yang baru ini, kita perlu bermain di dalam media sosial dan menarik para pelanggan dengan promosi dan foto flash yang menarik. Sekian pendapat saya, Pak. Baik. Terima kasih. Pendapat siapa yang ingin disampaikan? Silakan. Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan, Pak Rifki. Kalau menurut saya mungkin untuk mengadakan diskon sebesar 10% mulai dari tanggal 1 Juli hingga 7 Juli 2021. Dan ada buy two get one guna menarik daya pembeli, serta serentak untuk mengadakan promosi dari berbagai platform sosial media. Kemudian dengan tampilan konsep promo yang menarik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rifki. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Menurut saya, selain promosi lewat online, kita juga bisa promosi lewat mulut ke mulut. Nah, selain itu, kita kan belum terhubung ke GoFood gitu ya, Pak. Nah, saran dari saya juga kita daftarin Squee Coffee ini ke GoFood biar para konsumen ini dapat memesan dari berbagai platform. Terus juga kita bisa menggandeng influencer atau selebgram. Itu aja sih menurut saya. Baik. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Kalau gitu, untuk Bu Nabila, silakan. Tadi pendapatnya disebutkan apa saja yang sudah Anda catat? Jadi pendapat pertama dari Bapak Rama, jadi bagaimana kalau kita membuka cabang di kampung,
Karena kan kalau di kota pandeminya lagi tinggi-tingginya. Nah, sedangkan di kampung pun sudah mengikuti tren seperti di kota. Jadi kita tinggal kayak menyediakan tempat foto yang menarik, tempat yang nyaman, dan kita juga bisa bermain di media sosial untuk menarik perhatian. Nah, lalu pendapat selanjutnya dari Bapak Rifki yaitu mengadakan diskon dari 1 sampai 7 Juli, lalu mengadakan promo seperti buy two get one, menyebarkannya melalui media sosial, lalu kalau bisa packaging kita dibuat lebih menarik lagi. Nah, dan yang terakhir dari Ibu Dinda yaitu melakukan promosi melalui mulut ke mulut. Kita bisa mendaftarkan brand kita ke GoFood, lalu bisa menggandeng influencer untuk promosiin brand kita. Terima kasih. Ya. Baik, saya akan membahas pendapat yang pertama dulu dari Pak Rama tadi. Bagaimana jika kita membuka cabang di kampung ya? Bukan begitu? Iya, Kak. Ya. Jadi kalau kita membuka cabang ini kan kita harus seleksi dulu bagaimana wilayahnya di sana kan. Nah, itu memakan cukup waktu, dan untuk pandemi ini kita juga susah untuk ke lokasi kan. Tapi akan saya usahakan untuk bisa membuka cabang di kampung-kampung seperti saran Anda. Dan yang kedua, dari Pak Rifki, untuk diskon, kalau nggak salah dengar saya tadi 10% ya, dan buy two get one. Untuk buy two get one, mungkin itu memang bisa meningkatkan pendapatan, tapi itu juga bisa meningkatkan modal kita. Jadi tidak balance ya. Dan untuk 10% bisa saya pertimbangkan lagi. Dan untuk Bu Dinda yang tadi, untuk menggandeng influencer, menurut saya itu bagus ya. Apalagi sekarang ini teknologi makin canggih, dan banyak juga pengguna media sosial yang meningkat saat pandemi ini. Jadi yang pertama, untuk membuka cabang di kampung, saya minta Pak Rama untuk mensurvei lokasi di sana dan laporkan ke saya. Kemudian untuk Pak Rifki, silakan mencatat ulang lagi bagaimana jika produk kita diskon 10% dengan buy two get one, dan diskon 10% tanpa buy two get one. Dan untuk Bu Dinda, silakan Anda menghubungi influencer yang terkait untuk mengajak kerjasama, dan lalu semuanya laporkan kembali kepada saya. Akan kita bahas lagi pada rapat selanjutnya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk semua atensinya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.